Shalom rekan-rekan True Generation dimanapun Anda berada saat ini. Pagi hari ini saya akan mencoba bersharing kembali dengan topik kertas putih. Nah, kenapa saya mengambil topik kertas putih ini? Kehidupan kita itu memiliki coretan-coretan yang banyak. Coba kita bayangkan usia kita berapa lembar yang sudah kita tuliskan dalam cerita kehidupan kita. Nah, kertas lama kita, Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak muda dimanapun kalian berada, adalah seringkali saya katakan berisi tentang hal-hal yang negatif. Kemarahan kita tuliskan di kertas kehidupan kita. Ketakutan kita, kebimbangan kita, luka hati kita, kemarahan kita coret-coret di kertas tersebut dengan coretan-coretan yang tidak berbentuk. Kadangkala waktu kita menyadari, kita melihat coretan-coretan itu betapa mengerikannya karena ketebalan itu mencoret dengan emosi, mencoret dengan hal-hal yang berbau kemarahan. Bapak Ibu Saudara dimanapun kalian berada. Jadi kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan luka, yang penuh dengan kegagalan, yang penuh dengan kemarahan. Nah saudara, sentuhan hati Tuhan dalam hidup kita digambarkan sebagai jamahan tangan Tuhan penuh yang diberikan dengan kasih kepada kita. Jamahan Tuhan itu menyembuhkan luka kita, memulihkan batin kita, memulihkan ketakutan kita, dan memberikan harapan, kebangkitan harapan. Melalui apa saudara? Kuasa dan belas kasih-Nya Tuhan. Sentuhan Yesus saat firman yang hidup itu sanggup mengubahkan hati kita, mentahirkan sebuah kenajisan dan memberi kekuatan baru bagi yang lemah. Ayat firman Tuhan Matius 8 ayat yang ketiga. Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau jadikan engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kusta. Nah, cerita ini di dalam Matius pasal 8 ayat 3 ini bercerita tentang orang kusta yang disembuhkan Tuhan. Kusta adalah penyakit yang sangat terhina di zaman lalu. Jadi kusta ini wakilan dengan kehidupan lama kita yang sangat hina di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mengampuni kita. Tuhan menyediakan kertas putih ini dalam kehidupan kita. Nah, di kertas putih ini kita bisa menuliskan satu, tentang kebaikan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kedua, saat ada pergumulan, saat ada tantangan, kesulitan ekonomi, di PHK, kekurangan dalam biaya kehidupan keluarga, membuat keluarga mengalami perpecahan, mengalami emosi, mengalami ketakutan, mengalami kegagalan, mengalami kekurangan, bahkan merasuk ke dalam batin kita, ketidakpercayaan kepada Tuhan. Apakah Tuhan itu menolong kita? Apakah Tuhan itu menolong saudara di saat-saat kesulitan ekonomi melanda kehidupan engkau? Tetapi dalam kertas ini Anda menuliskan Tuhan sanggup menolong. Aku punya iman bahwa Tuhan akan memperdulikan setiap kesulitan yang aku alami. Yang ketiga, engkau bisa menuliskan luka
dengan pasanganmu, dengan orang-orang terdekatmu, dengan fitnahan, dengan caci maki, dengan pembulian yang terjadi dalam hidup engkau tuliskan itu. Dan dalam kata-kata terakhirnya engkau tuliskan, Tuhan Yesus mengampuni mereka seperti engkau mengampuni aku dari setiap luka-luka aku. Tuhan juga yang memulihkan orang-orang tersebut untuk mereka menerima kasih karunia Tuhan dan berbalik kepada Tuhan. Saat yang ketiga, saat engkau sakit, tidak ada pengharapan dalam sakitmu, katakan dalam tulisan kertas ini, imanku berkata, Tuhan sanggup memulihkan aku. Tuhan sanggup memberikan jalan terbaik dalam setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan aku. Nah, itulah kertas putih yang Tuhan sediakan yang memiliki fungsi yang benar di mata Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak tahu pergumulan Anda. Tetapi yang saya tahu, saat engkau tidak baik-baik saja, saat engkau terguncang, saat badai itu sedang melanda kapal kehidupanmu dan kapal kehidupanmu mengalami sebuah oleng yang terus oleng, bahkan mungkin air laut itu sudah masuk dalam perahu kehidupan kita. Tetapi satu hal yang harus kita yakini, Tuhan ada bersama kita. Saat kita berseru dengan Tuhan, saat kita panggil Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Yakin dan percaya engkau dalam kondisi yang baik-baik aja. Walaupun kondisi yang realita hidup kita tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Tapi Tuhan katakan, engkau akan baik-baik saja, anakku. Saudaraku, mari sama-sama kita tuliskan di kertas kehidupan kita yang baru. Bukan emosi, bukan kegagalan, tetapi kita tuliskan berkat-berkat yang Tuhan sediakan saat kita menghadapi setiap ancaman, saat kita menghadapi setiap gejolak-gejolak yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati, mari kita sama-sama berdoa. Di depan hamba-Mu banyak orang-orang yang saat ini sedang menjerit kepada Engkau. Di depan hamba-Mu banyak orang-orang yang saat ini mulai menjauhkan diri dari hadirat Tuhan. Banyak orang-orang yang merasakan tidak ada pengharapan tengah-tengah pergumulan yang sedang mereka hadapi. Mereka banyak terputuhan, mereka mengalami kekeringan rohani yang sangat kering. Bahkan tanah mereka tidak lagi gembur, tapi terpecah-pecah karena tantangan permasalahan yang mereka hadapi. Tetapi Tuhan, pada pagi hari ini aku berdoa, siram air kehidupan-Mu di tengah-tengah setiap hati-hati yang gersang ini, menjadi tanah-tanah yang lembut kali, tanah-tanah yang subur kali, karena air kehidupan yang Engkau siramkan di hidup kami mendatangkan sebuah ketenangan, sebuah sukacita, datangkan sebuah pengharapan baru. Tuhan Yesus menolong satu demi satu dan mengangkat setiap beban yang mereka hadapi. Tuhan Yesus menolong setiap hal yang Engkau kerjakan, setiap hal yang Engkau pikirkan, setiap hal yang Engkau rindukan, dan nama Tuhan akan diakan dalam kehidupan Engkau. Tuhan Yesus menolong, Tuhan menyatakan kemenangan. Engkau akan jadikan lebih dari seorang pemenang. Memberkati.